Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Putra akan menampilkan sebuah drama yang bertemakan tentang perjuangan. Di sini kami memiliki 3 pemeran sebagai berikut. Yang pertama yaitu saudara Dodi Irawan berperan sebagai Budi, dan saudara Engkus Kustiawan berperan sebagai Soleha, dan yang terakhir yaitu Ilham Sunandar sebagai Sumarni. Itulah pemeran-pemeran dari kelompok kami. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan. Berjuang untuk Belanda. Sekian kali kita berbincang, tapi kata-katamu menimbulkan kesan bahwa hatimu goyah. Kau mulai bercabang. Kau selama ini kau memusuhi pemerintah karena pandangan politikmu yang memusuhi pemerintah karena pandangan politikmu yang cenderung pada FDR, yang berkiblat ke Soviet. Kini tampak berpihak pada Belanda. Mengapa harus demikian, Leha? Aku hanya mengukakan kenyataan. Aku tidak berpihak. Kenyataan yang ada sekarang ialah bahwa Belanda menguasai seluruh daerah. Mereka hanya menguasai kota, bukan daerah pedalaman. Apa bedanya? Lambat laun Belanda juga akan mencaplok daerah pedalaman. Kantong-kantong gerilya akan terbuat dan diobrak-abrik. Dalam situasi seperti sekarang, di mana penuh teror, kekacauan, tidak menentu, harus pada memilih, harus berhati-hati. Siapakah kau ini hingga harus berpaling pada Belanda? Di manakah kau dilahirkan? Di manakah kau hidup? Apakah kau lebih suka hidup tanpa mempunyai tanah air? Ya, ini tanah air tempat untuk berbakti. Dapatkah kau mengatakan untuk berapa lama pendaratan ini berjalan? Kenapa Republik tidak menegakkan kehidupan normal di mana rakyat dapat tentram? Uang ori tidak laku, tapi uang federal yang laku. Apa yang akan dibuat bangsa Indonesia? Jangan mudah terpikat, Leha. Suatu hal yang pasti mengerti ialah Belanda menyusup ribuan kaki tangan ke daerah Republik, ke pedalaman untuk mengoyakkan rakyat, sengaja menyebarluaskan berita bohong untuk mengacau, fitnah, adu domba, pecah belah, supaya rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah Indonesia. Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa semua ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Ini suatu perjuangan, dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Untuk beberapa lama, tak seorang pun tahu pasti. Kalau begitu, untuk apa kita harus bergantung pada ketidakpastian? Malah kau di sini, Leha. Aku mencarimu di rumah Pak Yoso. Rupanya kalian sedang berbincang. Meskipun boleh dianggap aku calon adik ipar, aku belum yakin apakah bakal menjadi kenyataan. Mengapa? Mas Budi berpihak pada pemerintah, sedang Soleh dan aku tidak mempercayai pemerintah. Sebab untuk apa aku percaya pada pemerintah jika pemerintah mengorbankan rakyat untuk konsensi Belanda? Sudah kukatakan, Marni, jangan kebelinger. Musuh pemimpinmu hanyalah besar untuk mulut-mulutmu dulu. Musuh adalah anak Soviet Rusia. Dia ingin menjadikan Indonesia
sebagai jajahan Rusia. Kamu akan kehilangan tanah air. Rakyat berdiri di belakang musuh. Rakyat di mana? Hanya beberapa ribu yang dikuasai FDR. Mengikuti FDR akan berarti membiarkan minoritas komunis menanamkan kelaliman, memancangkan ikut bingung hingga salah memilih wadah perjuangan. Pokoknya kabinet harus bubar. Jika pemerintah tidak memenuhinya, seluruh petani, buruh, tujuannya apa? Prajurit akan bergabung mengadakan demonstrasi. Engkau. Tujuan apa? Sudahkah yakinkah engkau juga kau leha? Bahwa musuh dan pemimpin-pemimpinmu itu berjuang untuk rakyat Indonesia. Sudah adakah buktinya? Dapatkah ketulusan dan kesetiaan mereka dipercaya? Lalu bagaimana pendapat Mas Budi? Bagaimana pendapatku? Pendapatku sendiri bagaimana hingga kalian terpikat keputusan kaum komunis yang tergabung dalam FDR itu? Jelaskan Mas Budi. Berpihak pada pemerintah itu apa? Aku berpihak pada pemerintah sebab pemerintah berpihak pada tuntunan rakyat, bukan tuntunan ideologi komunis. Berapa gelintirkah komunis di Indonesia hingga harus menuntun segala-galanya? Apakah kita rela membiarkan beberapa gelintir komunis itu melakukan kalimat terhadap tujuan rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia? Pemerintah tidak berbuat apa-apa. Pemerintah memberi konsesi pada Belanda dalam perjanjian Reville. Kita semua hanyalah rakyat kecil, tidak tahu apa yang sebenarnya mesti ditempuh para pemimpin kita. Satu bukti, FDR telah mulai melakukan teror, memberi semangat pada para penjahat untuk melakukan kejahatan, pencolongan, perampokan, tujuan untuk menimbulkan kekacauan, padahal kita sedang berperang melawan Belanda. Ini satu bukti FDR sengaja menjegal, melemahkan kita. Soleh, jangan mudah goyah.